Biasanya AC dipotong, kalau simple AC dipotong. Asalahan itu dipotong biar gak bocor aja. Jadi bersihin. Ya. Oke. Kamu ada pertanyaan apa lagi? Masa aku terus yang nanya? Tentang crankcase. Ada lagi nggak? Crankcase. Yang ini udah tadi ya. Apa? Crankcase itu kadang dihalusin, sininya dibikin mengkilap, terkadang dibikin kasar, kadang dibikin halus kayak gini. Itu karakteristiknya. Belum ya mas seperti ya. Ya belum. Catat ya. Kenapa enggak gue? Tuh. Oke, sambil masuk nyatat. Nah, ini Pak Baur lagi modif. Dandani bocor. Nah, ini PR juga nih guys. Di koresin tuh ya kayak gini. Harusnya ini nggak masuk list pekerjaan. Nah, ini extra service lah dari kami. Tuh ada caranya, nanti ini juga kita harus tanyakan nih, mendandani baut bodol. Nah, tuh alatnya tuh kayak gitu. Nah, nanti prosesnya seperti apa itu ada kelihatan ya teman-teman, itu kayak habis dilas tuh. Itu juga bagian dari proses modifikasi crankcase ya. Nah, tuh. Oke, satu lagi yang sering kita lakukan adalah pengelasan crankcase. Itu banyak yang nanyain loh, catat masalah crankcase meler itu loh. Itu kan kamu sering ngelasin toh Ya. nah, kamu nggak pernah tanya maksudnya pengelasan tuh pakai las apa. Ayo toh, kemarin kan ada yang nanya pakai las listrik bisa ndak om. Nah itu harus dijelaskan terus untuk meratakannya tadi sudah ya teman-teman di konten sebelumnya, bagaimana untuk meratakan crankcase-nya ini biar nggak meler. Oke. Terus nah ini nih, ini proses meratakan teman-teman. Kalau kalian mau simak penjelasannya, cek di part sebelum ini guys. Pakai amplas, ditaruh di kaca, kemudian digosok. Nanti di sini akan ketahuan bagian mana yang kemakan, itu adalah bagian yang menonjol atau tidak rata. Tapi posisinya harus rata di semua sisi. Tuh. Kita sama Mas Ruman sedang cek. Nah, itu ketahuan. Apa ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada. Oke teman-teman, nah sampai Pak Bawor nyelesain ngeratain crankcase, jangan di skip ya. Ini kita akan lanjut, setelah itu kita akan jawab semua pertanyaan dari teman-teman tadi. Oke, tunggu kelanjutannya teman-teman. Oke guys, kita lanjutkan. Nah ini tadi Pak Baur udah selesai dandanin dan porting crankcase-nya. Pak Baur udah siap untuk pertanyaan. Mana pertanyaannya? Kita tanya satu-satu ke Pak Baur. Banyak nih Pak Baur yang nanyain tentang modif-modif crankcase. Mulai dari mana kamu mau nanya dari bagian mana? Duduk di sini. Dari jalur impact. Biar urut kita menanyakannya. Pertanyaan pertama apa Jadi pertama jalur impact manifold kenapa diratain buat kulit jeruk halus ininya tadi. Oke. Ini dia modifnya. Yo, kita ring dia. Ini kan anak karet yang mana?
ada ngemas. Ini kan item-item apa nih kan? Oke, sampai ini kita mencari. Wes. Berarti man. Dia Oke Pak, gimana Pak penjelasannya? Kalau tadi sebelumnya kan ada tonjolannya atau enggak, mungkin yang paling kelihatan adalah apakah tonjolan ini soalnya nih maksud kenapa di sini ada tonjolan, di sini nggak ada gitu maksudmu gitu? Iya. Harusnya tadi sebelumnya di sini ada juga kayak gini. Kita harus tadi ini ada tonjolannya hilangin. Itu kenapa alasannya? Dan kenapa cuma satu, yang satu enggak? Iya. Iya kan? Kenapa Pak? Oke, satu. Untuk bisa menjawab itu Ya. diperlukan membrannya. Nah, masuk. bener. Apa? Apa sih bang? Gram ngeran ngecek Oke. Mana ciciknya? Ini sama masuk. Oke, Gimana Pak? jalur membran. Ya. Jalur membran ini ya pada NSR aja lah. Ya. Itu tempatnya bahan bakar masuk melewati jalur ini untuk masuk ke dalam crankcase Ya. ataupun masuk ke dalam transfer. Nah, inilah membran NSR. Ya. Mirip seperti Ninja, tapi besar Ninja sedikit. Nah, ini membran ada lidahnya ini. Oke. Oh, 2, 3. Tempatnya di sini. Nah, Oke. ini kan lubang min setting yang kecil. Ini teman-teman. Berarti ini keluar bensinnya, Ya. keluar bensin dan udara. Yang keluar dari membran yang tengah Ya. lancar dia cus. Ya. Yang keluar dari membran samping sini pada saat ini terbuka, cus ya. Ya. Alirannya nabrak. Betul. Ngerti enggak? Ya. Dor nabrak ini tidak lancar. Nah, kemudian diratakan. Nah, kok pinter Pak Bawur ya sama pabrikan? Oh Iya. tidak, pabrikan merancang seperti ini Ya. dengan bertujuan memberikan pencampuran bahan bakar yang lebih homogen. Alias kalau kalian pernah lihat gelas blender itu dibikin tidak rata agar muternya membantu ngaduk lah Oh. ya. Beda kalau kamu aduk di dalam gelas gelas kopi Ya. sama gelas blender itu kayaknya lebih nyampur begitu. Oke. Nah, karena ini alasan untuk motor ini performanya lebih bagus, Ya. maka pasti akan mengorbankan ini. Alias kalau masih ada tonjolannya, Ya. ruangan itu jadi basah karena banyak gangguan, banyak tabrakan, ya. Jadi Ya. aliran bahan bakarnya sedikit lebih lama, ya, tidak cepat ke sana. Tapi
muter-muter dulu di sini. Oke, Pak. Itu bertujuan untuk apa? Biar irit motornya. Oh. Ngerti? Ya. Biar irit motornya. Kalau itu dihilangkan, Ya. maka keiritannya sedikit berkurang karena laju alirannya menjadi sangat cepat. Kenapa sangat cepat? Contoh, ini harusnya begini. Dari sini bensin masuk, das. Ya. Karena polisi tidur kan, tung, terlontar dia ke sana, akhirnya masuknya ke sini. Ya. Untuk yang masuk ke sana ya ada juga kalau dari sini, cus. Tapi ini pasti akan terlontar dulu, das. Nggak langsung masuk ke sana. Ya. Kalau disebut itu, ini bisa disebut bypass. Jadi harusnya yang namanya membran Ya. sebagai jalur masuk bahan bakar, dia itu harusnya masuk ke crankcase dulu, diputer oleh kerkas, Ya. baru dia dialirkan ke transfer. Tapi kalau ini diratain, seolah-olah dari sini nih, Ya. seret, jarak kesininya itu dekat, ya. Kok nggak dibikin ekstrim om disobek sininya? Oh, nggak perlu. Ya. Karena namanya modifikasi itu lihat-lihat orangnya, lihat-lihat kemauan orang, bukan terus kalau modif terus semuanya harus ekstrim, enggak. Betul. Lihat-lihat request pelanggan, lihat-lihat karakter orang. Betul, Pak. Oke. Oke? Nah, kenapa hanya satu? Nah, iya itu dia. Ini belum digarap, ini hanya untuk contoh. Aslinya kayak gini, aslinya. Oh. Itu ternyata teman-teman. Berarti nanti tetap dihilangin pakai contoh sebelahnya. Iya, tetapi saya hilangkan ini. Nanti kalian bisa ngobrol lagi, saya hilang ini. Oke, apa lagi? Berarti tunggu Pak, tak terusin. Berarti pencampurannya apakah nanti tidak menjadi yang seperti ini kan dengan ada tonjolan kayak gini kan diharapkan pencampuran terjadi lebih sempurna ya Pak? Lebih bures. Nah, ya istilahnya lebih. Ya, berarti komplit sebagai ya biar sebagai pengaduk, ya biar sebagai tahanan, biar nggak terlalu cepat keluar bensinnya. Nah, kalau di seperti itu apakah tidak mengganggu kinerja motor? Maksudnya sudah dirancang seperti ini Pak. Nah, terus Ya, dirubah yang seperti ini. terganggu itu hanya dari sisi keiritan bahan bakar. Efeknya itu teman-teman. Tapi performanya ditingkatkan. Nah, itu ada Maksudnya lebih cepat alirannya gitu. Jadi namanya modifikasi kan ngerusak. Saya udah bilang dari dulu. Betul. Tidak ada terus yang dimodif jadi lebih bagus, lebih efisien orang. Tetap ada walaupun Anda bilang ini bagus, di dyno bagus, semua bagus, tetap ngerusak. Maksudnya Pak, ngerusak dompet. Itu. Nah, iya ya. Terus Oke, berikutnya. pertanyaan berikutnya. Ini crankcase-nya ada levelnya. Oh, Oke, ada model crankcase yang pakai bertingkat seperti ini. Ya. Ya. iya. Untuk menjawab ini dibutuhkan kerkas. Kerkas. Kita akan tanya teman-teman. Menang bae cocote lah, watuk bae. Urusan ngomong, urus man bae dilutik-lutik. Di mana? Semurah. Aduh, keras. Taruh. Oh iya Pak, mumpung itu masih nyari, tak tanyain dulu. Apakah semua di motor 2 tak yang sport kondisinya seperti itu Pak? Ada levelnya? Atau hanya baru ditemui di NSR ini Pak? Tidak. Tidak. Jadi Ninja lurus. Oh, Ninja lurus. ya. Eric King rata. Eric Z rata. Oke. Berarti NSR ini ya Pak ya? RCR bertingkat. Oh, ada temennya RJ. Ya. Oke. Terus Satria 2 tak bertingkat. SR lurus rata gitu ya. Iya. Oke. Nah, kita lihat ini adalah kerkas sama masa ini loh. Siap. Ini bagian rata di bubut, ini tidak. Jadi kalau kalian lihat dari samping, dari pinggir sini,
dia tirus. Ya. Fungsinya apa? Menampung campuran bahan bakar dan oli. Ya, jelas ruangannya lebih sempit di sini sehingga pasti pelumas akan kumpul di sini. Maksud? Ya. Ditambah lagi ruangannya bertingkat, ini lebih rendah, pasti bahan bakarnya akan sering ngumpul di Gitu. bawah. Ya, Fungsinya untuk apa? Untuk ngasih oli ke situ. stangnya. Oke. Gitu teman-teman. Maksudnya bagaimana? Begini. Nah, tuh. Maka ruangan space antara setang piston dengan dinding crankcase jadi besar. Maka banyak yang berkumpul di situ untuk melumasi. Ini dia Bolongannya itu. Nah, ya, lahar bambunya ini terlumasi. Kok Ninja enggak, Pak? ya. Ya, karena Ninja sudah ada sistem pelumasan yang diinjek langsung dari sebelah kiri masuk ke situ, masuk ke krekas masuk ke sini, masuk ke setang dan go ini. Ya pora, oke. Soalnya syuting jenang, kita cungi kepel. Ya, Ninja masuk dari situ. Ya. Ya, melumasi bearing sebelah kiri, masuk ke dalam pen sini, Ya. keluar ke setang, sehingga dia perlu rapat. Oh. Berarti kompresi primer Ninja dengan NSR kalau dilihat secara gap lebih tinggi Ninja karena Ninja rapat. Ini ada coakannya begini. Ini volume loh. Volume betul. Iya. Oke. Oke. Jos banget loh jawabannya. Iya. Tuh. Sen, Lanjut. sen. Lanjut, pertanyaannya apa? Ini Ini apa? Selalu kok. lubang pelumas dimajuin ini kata Rusman, ini kok dimajuin yang ini kan nih. Oh, kata siapa dimajuin? Standar begitu. Man, sini kamu tanggung jawab, Man. Katamu ini dimajuin, ini enggak. Tebal, ini standarnya kayak gini emang. Dari sononya itu begitu, ndep dubur. Oh, ini standarnya gimana? Kamu ambil yang itu, kalau nggak percaya yang itu, sama ambil yang itu. Lah biasa gue. Berarti tadi yang dimodif cuma ini ya, merapikan apa membesarkan modif itu hanya bolongannya? membesarkan sedikit lubang ini. Oh. Ya, sambil ya kan tadinya tertutup sudah kotor banget. Dan ini bisa dilihat lebih besar kan. Iya, Pak. Ada bekas kena mata porting. Iya, betul. Itu ya, teman-teman. Tujuannya apa? Nah, kenapa kok dua? Kenapa kok lain satu? Kenapa Iya. Ninja malah yang satu rapat? Cuman sebelah doang. Nah, Iya, Pak. Ninja itu tadi ada sistem pelumasan oli samping yang langsung diinjek ke dalam ruangan lahar dan ke dalam stang pistonnya. Kenapa NSR perlu dua? Karena kurang pelumasannya kalau cuma satu. Karena dia udah diinjek. Gitu, bro. Oke. Tuh, apalagi Sok? Yang pertanyaannya campur-campur, nggak urut. Tak urutin dulu, benar. Oh, iya. Nggak jadi lah. Udah salaman. Wis. Nah, sekarang gini, ada pertanyaan. Kalau jalur manifold dirubah, baru tidak manifold Dirubah juga. Dirubah juga. Ini, Pak, manifoldnya ini kan dirubah nih. Ini perlu dirubah nggak nih, Pak, manifoldnya? Nggak usah. Standar aja. Tetap berarti ya, pakai yang standar gitu. Aman lancar jaya ya. Oke, sudah terjawab. Terus ini aja, Pak, tentang lem-leman. Nah, di sini nih. Ini nanti berlanjut, pertanyaan ini berlanjut ke karakter crankcase untuk jenis kebutuhannya. Jadi di sini kan kenapa nggak dikasih lem, Pak? Biasanya kan crankcase kan ada yang dikasih lem. Tadi kalau kata Rusman, tujuan pengeleman itu adalah untuk memfokuskan aliran. Nah, kenapa kok di sini nggak dilem, Pak? Apakah pengaruh lem itu dengan terfokuskan motor makin kencang atau bagaimana, Pak? Oke, masalah lem di crankcase.
Ya. Ada mungkin sering lihat video saya, ada yang dilem, ada yang tidak, ada yang malah dibikin kasar, ada yang bikin mengkilap. Modifikasi itu nggak selalu seperti itu, tergantung. Kenapa bikin rumah ada yang atapnya begini, ada yang atapnya begitu, ada yang atapnya begini. Ada yang tidak. Ya, namanya atap. Ya, Tujuannya ya. apa? Biar nggak kehujanan. Hujanan, kepanasan ya. Ya, Ya. Betul. Masalah bentuk ya tergantung yang punya. Pengennya kayak apa? Gitu. Nah, ini kok tidak dibikin mengkilat? Oh, karena saya butuh yang basah. Karena ini motor bukan untuk balapan doang. Ya, ya. Kadang-kadang buat harian. Ya kembalikan lagi seperti standar. Jadi mentang-mentang standar itu saya garapnya ekstrim. Enggak, gitu aja udah cukup. Ya, ya, ya. Lagi pula kalian garap ini sampai habis juga kalah ya kalah baik lah. Betul. Bikin motor road race saya nggak kenceng-kenceng, padahal modifnya udah mumet dasar. Oke Pak, itu sudah mewakili pertanyaan. Kemudian tadi yang mengkilap itu loh Pak. Ini kan tadi selain di apa? Katanya nggak selalu harus dilem. Nah kalau untuk mengkilap, Intinya gini, semakin dia mengkilap, semakin cepat alirannya, ya. Berarti semakin kering crankcase-nya, ya, kepleset cepet. ya. Berarti dibutuhkan, maksudnya diperuntukkan untuk kegunaan yang serba cepet-cepet. Oh, Ya. oke. Kalau untuk harian saja ke pasar, kalian alirannya terlalu cepat, ya ini bicara bodoh-bodohan ya. Ya. Nah, nanti kalian nggak bisa beli bensin, terlalu boros. Oh, oke. Gitu loh. Oke. Padahal cuma butuh pelan-pelan, modifnya ekstrim banget. Jadi ada motor yang udah dimodif, nggak mau jalan pelan, maunya digas. Oke. Ini salah satunya. Berarti kalau untuk semakin mengkilap, semakin cepat alirannya. Kalau yang modelnya kayak kulit jeruk ini dia fungsinya untuk menahan. Iya. Gitu ya Pak ya? Iya. Oke. Terus apakah itu mungkin tadi sudah terwakili ya Pak? Kalau makin mengkilap kan berarti makin cepat. Biasanya berarti untuk karakter-karakter mesin balap. Nah, apakah semua mesin balap seperti itu Pak? Tidak. Dalam artian road race patokannya harus meling semua kah? Terus apakah nanti kalau umpamanya road race meling, bagaimana dengan drag dan gestrek kayak gitu Pak? Selalu, Mas. Nah, Jadi namanya modif misal, di crankcase-nya cepat, cepat sekali dia mengalir. Terus di bloknya, portingannya yang karakter cepat-cepat, yuk. ya. Berarti dia akan malah jelek di RPM bawah, terlalu licin, terlalu kepleset, terlalu apa gitu. Tapi bagus di RPM atas, kayak gitu. Contohnya, ini contoh gampangnya. Penjelasan detailnya nonton di Ghostquad untuk pelajaran seperti ini yang sangat detail itu nonton di Ghostquad, jangan nonton sini, ini nonton kegiatan doang. Iya. Terus kalau road race harus mengkilat, drag harus kasar, harus apa? Oh tidak, Mas Bro. Mau kasar ya boleh, mau mengkilat ya boleh. Intinya tujuanmu apa? Dalam drag kamu butuh RPM atas. Ya. Oh, kilapin lebih bagus. Ya. Karena RPM bawah enggak bagus. Gitu. Ya. Yang penting apa? Jalurnya benar. Jalurnya benar gimana? Tidak ada yang menghambat. Masalah licin atau tidak? Oh, tergantung. Ya, apa ini kurang licin? Oh, licin banget. Licin udah cukup ini Pak. Cuma kelihatannya aja bures. Ini Ya. kalau tak kasih amplas 1000 ya menggila. Itu teman-teman. Oke. Kemudian mumpung masih di bagian sebelah sini Pak, kompresi Pak. Mungkin kaitannya dengan kerkas dulu Pak, kerkas. Ya. Kenapa kerkas 2 tak ada pemadat, kerkas 4 tak nggak ada? Nah, kompresi primer. Ya, Itu ya. namanya kompresi primer. Nah itu. Semakin besar kompresi primer, maka Ya. laju aliran di dalam crankcase menuju ke lubang transfer pada blok silinder akan terjadi sangat cepat. Betul tidak? Kalau kompresinya besar pasti dia nyemburnya cepat. Cepat sus. Oke.
Ya, tetapi dia memiliki efek, yaitu pada RPM bawah there is a lot of looping fuel. Bahasa Indonesia ini banyak bahan bakar yang meloncat menuju ke lubang exhaust pada RPM rendah, kepleset. Ya. Ya. Jadi kalau crankcase semakin padat, krek as ditambal pakai pemadat, itu RPM bawahnya mesti bosok. Ya, pakai pemadat, terus yang crankcase-nya dilem, itu untuk drag bagus sekali. Tapi untuk road race main bawah ya, kurang bagus gitu loh. Karena prinsip garis itu tadi. Oke, Penggunaan teman-teman. pemadat bagi mereka yang bertujuan untuk dapat RPM atas yang lebih gede powernya. Ya. Begitu. Itu ya. Jadi itulah. Ini nggak dikasih pemadat om lah, karena saya bilang ini motor buat harian, Iya. kadang-kadang buat balapan. Kecicilan ya. Jadi kalau ini saya lem semua nanti buat harian ngobok. Nah, itu teman-teman jawabannya. Jadi kita bikin modifan ini berdasarkan request, menyesuaikan sama karakter dan request konsumen kita. Oke, Pak Bawor, berarti sudah terjawab bahwa kalau crankcase dipadatin kan berarti kompresnya makin padat. Nah, berpengaruh tadi kalau umpamanya di modif di situ nanti berpengaruh pada karakter mesin, untuk yang bawahnya lemot, atasnya enak kayak gitu teman-teman ya. Oke, lanjut lagi nih Pak. Pembahasan mumpung tadi tentang pemadat berarti tentang kompresi. Nah teman-teman tuh tanya, maksudnya kompresi primer itu tahunya tuh gimana, lihat mananya tuh Pak, kompresi primer, kemudian kompresi sekunder. Nah apakah itu untuk 4 tak apa 2 tak juga ada, apa sama aja apa gimana Pak? Tidak ada kompresi primer pada 4 tak. Oh iya. Karena Heeh. proses pengambilan bahan bakar pada 2 tak tergantung dari besar kecilnya kompresi primer. Kompresi primer adalah kompresi yang ada di dalam ruang crankcase, ruang keras, ruang membran sampai dengan blok silinder. Nah itulah kompresi primer. Kompresi sekunder berada di atas kepala piston alias di head. Dalam batak hanya ada kompresi sekunder. Oh gitu Pak. Ya. Karena buka tutupnya atau proses penyedotan bahan bakar dalam 4 tak diatur oleh noken as, bukan oleh maju mundurnya piston. Oke. Itu. Jadi yang mentransfer bensin, yang nyedot bensin ya piston, yang mentransfer bensin ya piston. Kalau 4 tak, yang nyedot noken ya piston ya, yang nyedot karena noken terbuka, piston yang nyedot. Pada saat buang yang ngatur ya noken. Oke. Itu teman-teman terkait dengan kompresi primer, kompresi sekunder. Terus Marso ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ini loh Pak, saya mau nanya nih, yang ini Nah ini crankcase yang satunya polos, yang satunya ada ringnya. Ini tujuannya buat apa kalau di NSR? Oke. Ada tujuannya ring buat apa? ya. Memang di motor lain nggak ada ringnya? Nggak ada ring seperti ini gede begini. Ini teman-teman, tunjuk ringnya yang mana? Nah itu teman-teman, kenapa ada ring, fungsinya dan maksudnya, tujuannya untuk apa itu Pak? Kenapa ada ring? Ring ini ya, ring ini berfungsi sebagai apa yo? Mana datangnya apa enggak sih? Ntar lagi diambilin. Ini bukan ring sebenarnya, snap ring. Oh Snap ring.
Itu buat pengetahuan teman-teman juga tuh, jangan asal pasang. Nanti ringnya ketinggalan, mengaruh ya Pak itu ya Pak. Pengaruh sekali. Kenapa kok dikasih ring, dikasih ruangan sedikit di sini? Ayo, nggak tahu apa enggak? Ya. Masa tidak tahu, sejamin ini bagaimana nih, tangnya ini susah. Ini ya, Tangnya. koplo kamu ya, satut kupingmu. Nah, gue bener gue. Hah? Buka. Buka. Oh, salah ya. Goblok meriangan. Dik, kayaknya. Pahit. Baik. Nah ini yang diambil sama power teman-teman. Wah, tapi atos. Atos. Nah, Nah. Itu dia. Ini aso yang kamu maksud? ini snap ring. Bukan masalah Honda salah bikinnya dan terlalu dalam. Bukan, maksudnya nggak tahu. Totoan saya ketahuan ya, sudah ngerti gua fungsinya apa kie. Jamin. Apa so? Anu tidak tahu mas. Makanya green ya. Apaan? Mau berenang? Anak ini. Oh, ringkih kok. Oke. Jadi maksud tujuannya apa itu Pak? Maksud dan tujuannya adalah ring ini adalah sebagai spacer jarak, Ya, membuat jarak. Oke. mengatur lahar kanan dan lahar kiri. Ya, kok harus pakai spacer begini om? Ya. Kan bikin aja plug bisa. Hmm. Oh tidak begitu mas bro. Contoh, Hmm. jika suatu saat mesin ini sudah tua, Ya. banyak terjadi kegagalan, atau pada melintir, ini butuh diratakan kembali. Jika diratakan kembali maka akan butuh ruangan yang lebih sempit. Misal, itu kenapa di gigi rasio itu ada spellingnya, itu untuk menjaga ini. Jika dia sudah terlalu sempit, rasio tetap bisa main. Kerak asnya mepet, ringnya kamu bisa tipisin. Jadi kerak as tetap terjaga. Siap. Maksud, kalau menurut lain nggak bisa. Itu nomor satu itu. Nomor dua adalah dia memberikan ruangan ekstra pelumasan untuk menyimpan pelumas di sini. Kenapa? Karena sil kerak as sebelah kiri, sebelah magnet itu terlalu kering. Ya, jadi dia butuh pelumas yang menjaga kondisi karet Iya. dari sil kerak as. Kondisinya tetap baik. Oke. Ya Pak. Pasang mana ya? Nah, Siap. ini ada ruangannya nih. Ya. Ini biar dia masuk ke sini nih. Ya. Nyimpen di situ. Oke, siap.